Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu ketika Abu Nawas diperintah oleh Baginda Raja untuk menjahit batu lumpang yang sudah pecah. Tampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara untuk mengalahkan sosok humoris dan cerdas tersebut. Setelah itu, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas karena memang akhir-akhir ini sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa tertipu? Pikir Baginda Raja dalam hatinya. Untuk beberapa lama, Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tak ada satupun yang menurutnya berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Tiba-tiba, penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Padu mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat, panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar Baginda Raja. "Tugas apakah itu wahai Paduka?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayangnya dia retak dan terbelah menjadi dua. Aku ingin kau menjahit lumpang itu agar menyatu lagi." Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah Baginda Raja. Wajahnya menjadi pucat pasi. Jebakan apa lagi nih? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Aku kasih kamu waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka akan mendapat hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kau pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini, perintah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan tadi. Setelah itu, hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka kan tidak bisa dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kau memang cerdik Abu Nawas. Sudahlah, aku menyerah," ungkap Baginda Raja. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Baginda Raja. Wallahu a'lam bishawab. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahal.
Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak berujung sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan dan kebetulan juga berbarengan dengan jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya, ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa agar wibawanya tetap terjaga, Abu Jahil memilih tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung memulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun ya? Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya. Mendengar kegaduhan itu, langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu nggak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab, cara menghormati orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu, Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Benar-benar keterlaluan kalian ini. Sudah tak hormat sama orang yang lebih tua. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Wajah Abu Jahil pun langsung memerah menahan malu dan langsung ngelayat pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas yang masih penasaran ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas memperlihatkan perilaku aneh bagi masyarakat sekitar dan tetangga-tetangganya. Di tengah ketiadaan makanan, ia justru membuang-buang roti di sekeliling kampung. Roti-roti tersebut ia sebar memutar kampung. Hingga seketika, beberapa sahabat dan tetangganya bertanya. Salah seorang tetangga Abu Nawas bernama Murad memberanikan diri menegur Abu Nawas atas perilaku aneh dan nyelenehnya itu. "Kenapa kau membuang-buang roti mengelilingi kampung, Abu Nawas?" tanya Murad. "Biar harimau tidak masuk ke kampung kita," jawab Abu Nawas. "Biar harimau tidak masuk ke kampung kita? Di sini mana ada harimau?" sergah Murad. "Tuh kan usahaku berhasil," seloroh Abu Nawas. Memang ada-ada saja akal Abu Nawas.
Sobat Azul rahimakumullah. Pada hari itu, sang raja tiba-tiba merasa rindu untuk bertemu dengan Abu Nawas. Tetapi sang raja ingin menemui Abu Nawas bukan di istananya, melainkan di rumahnya. "Wahai penjaga, hari ini aku ingin pergi ke rumah Abu Nawas, dan sekarang ambillah kuda yang terbaik," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Pengawal pun meminta penjaga kuda untuk menyiapkan kuda terbaik dan memilih kuda putih nan gagah yang terlihat sangat sehat. Setelah kuda putih itu siap, sang raja segera menungganginya. Dengan gagah berani, Baginda Raja memasuki kota. Baginda Raja menemukan pemandangan yang sangat bagus. Kota dengan tatanan bangunan yang rapi dan jalan yang mulus. Tak lama kemudian, rombongan raja sudah mendekati rumah Abu Nawas. Namun Abu Nawas sebenarnya sudah tahu akan didatangi raja. Infonya didapat dari sang tetangga. Untuk itu, Abu Nawas keluar menyambut raja. Abu Nawas keluar dengan handuk di kepalanya. Dia duduk di trotoar melihat Baginda Raja. Sang raja tertarik dengan sosok laki-laki berikat kepala handuk itu dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kepadanya. "Siapa kamu?" tanya raja. "Aku adalah Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Ya, karena kamu adalah Dewa Bumi, pasti kamu bisa mengangkat mata prajurit ini. Jika kamu tidak bisa, kamu akan dipancung," kata Baginda Raja. "Berarti raja tidak mengerti apa yang aku maksud. Aku bukanlah Dewa Langit, melainkan aku ini adalah Dewa Bumi. Jika raja ingin mata pendekar kurus menjadi hebat, raja harus bertanya kepada Dewa Langit, karena dialah yang mengurus semua masalah dari pusar ke atas," jawab Abu Nawas. "Kalau minta bantuan saya, urusan saya dari pusar turun ke bawah, karena saya adalah Dewa Bumi," jelas Abu Nawas lebih lanjut. Setelah itu, Raja Harun berbicara dengan Abu Nawas selama beberapa waktu. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas. Setelah puas bercakap-cakap, Abu Nawas diperbolehkan untuk pulang. Namun beberapa hari kemudian, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kembali ke hadapannya. Salah satu selir raja telah merebus 5 butir telur dan raja mengajak Abu Nawas makan bersamanya. "Aku ingin kalian membagi 5 telur dengan adil dan tanpa harus memecahkannya untuk kita bertiga," kata Baginda Raja. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil ke-5 butir telur itu dan berkata, "Yang mulia, ini untuk yang mulia, karena Anda sudah punya 2 butir. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 ini untuk istri Anda, karena dia tidak punya siapa-siapa di bawahnya." Sejenak raja terdiam. Sesaat kemudian raja tertawa terbahak-bahak dan baru mengerti perkataan Abu Nawas itu. Jawaban Abu Nawas pun membuat riang hati sang raja. Dan setelah makan telur, Abu Nawas disuruh pulang dan diberikan hadiah. Sobat Azul rahimakumullah. Dikisahkan, Abu Nawas membuat geger seisi negeri Baghdad dengan perkataannya yang dinilai masyarakat sangatlah sadis hingga dinilai menistakan agama. Di tengah pusat pasar Baghdad, Abu Nawas berteriak dengan begitu keras di tengah kerumunan masyarakat dan mengatakan, "Wahai umat manusia, ketahuilah, saya, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak, suka kepada fitnah, dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," teriak Abu Nawas. Tak
ayal, teriakan Abu Nawas membuat geger seisi pasar, yang memang merupakan penduduk muslim yang sangat taat dalam beragama. Ucapan Abu Nawas ini sangatlah aneh, karena selama ini dia dikenal sebagai orang yang alim dan sangat bertakwa, meskipun memang suka bersikap jenaka. Walhasil, Abu Nawas pun ditangkap oleh polisi kerajaan dan dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu?" tanya sang khalifah. "Benar, Tuan," jawab Abu Nawas dengan kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" sahut khalifah. "Saya kira khalifah juga seperti saya. Khalifah juga pasti membenci perkara yang hak," ujar Abu Nawas dengan serius. "Gila benar engkau," bentak khalifah mulai marah. "Jangan marah dulu, wahai khalifah. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas meredakan kemarahan khalifah. "Keterangan apa yang ingin kau dakwahkan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar khalifah. "Tuan, setiap ada orang yang membaca talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah khalifah juga membencinya seperti saya?" ujar Abu Nawas menjelaskan. "Cerdik juga kau ini," ujar khalifah setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya sang khalifah menyelidik. "Sebentar, khalifah barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal khalifah juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benar begitu khalifah?" ucap Abu Nawas. "Ya, memang begitu. Tapi mengapa engkau mengatakan lebih kaya dibandingkan Allah yang maha kaya?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid. "Saya lebih kaya dari Allah karena saya mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan." "Itu memang benar. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar, sehingga membuat keonaran?" tanya sang khalifah. "Dengan cara begitu, saya akan ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada khalifah seperti sekarang ini," jawabnya dengan kalem. "Apa perlunya kau menghadapku?" tanya Baginda Raja. "Agar aku bisa mendapatkan hadiah dari khalifah," jawab Abu Nawas tegas. Sidang yang pada mulanya berjalan tegang langsung berbalik menjadi penuh gelak tawa. Tak lupa, Khalifah Harun al-Rasyid pun menyerahkan hadiah kepada Abu Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas yang kita kenal merupakan tokoh jenaka yang sering membuat raja jengkel. Banyak ide-ide cemerlang yang sering dia keluarkan untuk bisa membuat orang lain, bahkan raja, terkelabuhi. Bahkan tak jarang juga, Abu Nawas mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh Baginda Raja. Dikisahkan bahwa Raja sempat kesal kepada Abu Nawas, namun kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghukum Abu Nawas. Akhirnya Raja menemukan ide, yakni jika dengan mencari ulama atau orang pintar untuk menandingi Abu Nawas. Konon, didapatlah ulama tersebut yang kemudian mematahkan ramalan Abu Nawas tentang kematian Raja. Singkat cerita, Raja yang dibantu ulama tersebut menyiapkan segala sesuatu untuk menangkap Abu Nawas. Hingga akhirnya, Abu Nawas terjerembab pada siasat ulama tersebut yang membuat Abu Nawas melakukan kesalahan. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel hukuman untuk dihukum panjung.
Sesaat lagi, Abu Nawas akan dihukum mati. Sahabat dan orang-orang yang pernah ditolong Abu Nawas merasa bersimpati. Namun derai air mata mereka tidak akan mampu menghentikan hukuman mati pada Abu Nawas. Raja terlihat sangat bahagia sejak Abu Nawas ditangkap dan menikmati kemenangan tersebut. Banyak orang yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum pancung. Namun ada satu orang yang tidak yakin bahwa Abu Nawas akan mati dipancung, yakni istri Abu Nawas. Orang-orang tampak makin was-was menjelang pelaksanaan hukuman itu. Namun Abu Nawas justru tambah tenang. Raja yang melihat Abu Nawas tampak tenang, berfirasat bahwa itu hanya tipu daya Abu Nawas saja, dan dirinya tak ingin kembali terkecoh. Namun Abu Nawas berkeyakinan selama nyawa masih melekat di badan, maka harapan masih akan menyertai. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh raja. Saat akan dieksekusi mati oleh raja, Abu Nawas diberi satu permintaan terakhir yang bisa didapatkan. Abu Nawas meminta, jika pilihannya salah, maka dia siap dihukum pancung. Namun jika pilihannya benar, maka dia harus dihukum gantung. Sebenarnya raja paham, ini sebuah jebakan dari Abu Nawas. Dengan berhati-hati, raja tetap menuruti keinginan tersebut dan mempersilahkan menyebutkan keinginannya. Dengan berteriak, Abu Nawas berkata dirinya memilih hukum pancung, dan teriakan itu didengar oleh warga yang menyaksikan. Usai berteriak, Abu Nawas berkata pada raja, apakah ada yang salah dengan pilihannya dihukum pancung? Raja paham itu tidak salah, dan raja harus memenuhi dengan hukuman gantung, yang artinya mengalihkan teriakan Abu Nawas barusan. Di mana Abu Nawas berteriak, hukuman pancung. Namun karena itu pilihan tidak salah, maka raja harus menghukum gantung. Lagi-lagi, raja dibuat bingung di hadapan banyak orang oleh Abu Nawas, yang akhirnya raja memilih mengampuni Abu Nawas. Sejak saat itu, raja berkata bahwa Abu Nawas memang orang cerdik dan selalu bisa membuat raja tersenyum. Raja memanggil ajudannya, mengambil sejumlah uang untuk hadiah kepada Abu Nawas, dan mempersilahkan dia pulang. Tak hanya itu, Abu Nawas juga raja minta agar seringkali berkunjung kepadanya di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman mati sang raja. Sobat Azul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dialah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah
tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lambat sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Aneh, tapi jenaka bukan? Sobat Azul rahimakumullah, banyak yang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang sering bertingkah lucu dan konyol. Kekonyolannya selalu hadir di waktu yang tidak diduga-duga dan selalu berhasil membuat lawannya keheranan. Namun paling sering dikisahkan adalah ketika Abu Nawas berseteru dengan pihak kerajaan. Bahkan raja pun sering dikelabuinya. Abu Nawas memiliki kegiatan atau kebiasaan mencari kayu bakar setiap harinya ke hutan. Suatu hari, ketika di hutan, Abu Nawas melihat seekor tupai yang melompat-lompat di dekatnya. Karena merasa heran, karena baru pertama kali melihat, Abu Nawas pun mencoba untuk memburunya. Setelah cukup lama memburunya, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Setelah itu, Abu Nawas membungkusnya dengan karung dan kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, istrinya bertanya, soalnya pulang tak membawa kayu bakar kecuali buntelan karung. Abu Nawas pun berkata bahwa yang dia bawa adalah hewan langka yang bisa mendatangkan uang bahkan harganya mahal. Istrinya belum tahu apa yang Abu Nawas bawa. Namun Abu Nawas pamit untuk memanggil orang sekitar untuk memamerkannya. Karung tersebut dia titipkan pada istrinya tanpa boleh untuk dibuka karena sebagai kejutan dan juga bisa kabur. Ketika Abu Nawas pergi, istrinya tetap penasaran lalu diam-diam membukanya hingga akhirnya tupai itu keluar. Karena takut ketahuan Abu Nawas, istrinya pun mensiasati dengan mengisi karung tadi dengan gandum. Abu Nawas kemudian datang bersama rombongan warga dan tokoh sekitar untuk melihat hewan yang dibilangnya langka tersebut. Setelah dibuka, ternyata istrinya hanya gandum, bukan tupai yang ditangkapnya waktu di hutan. Orang-orang pun bertanya kenapa yang diperlihatkan malah buah gandum, bukan hewan langka. Tak kehilangan akal, Abu Nawas coba alihkan perhatian dan bilang bahwa gandum tersebut dipungutnya di depan rumah orang-orang. Ditambahkan, jika semua gandum yang orang-orang buang dikumpulkan, betapa bermanfaatnya bagi mereka. Abu Nawas pun meminta persetujuan agar yang membuang gandum mendapat hukuman hakim. Semua hadirin setuju dan akan melaporkan usulan Abu Nawas kepada hakim sebagai sebuah ide bagus agar tidak ada lagi kekurangan makanan. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena mampu mengecoh rombongan tersebut. Namun tetap heran kenapa karungnya malah berisi gandum. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali mencari kayu bakar ke hutan dan lagi-lagi bertemu dengan tupai tersebut. Dengan rasa heran dan kesal, Abu Nawas berkata, "Dasar binatang hantu yang bisa menjelma menjadi gandum," ujarnya saat tupai tersebut melintas di dekatnya.
Sobat Asul rahimakumullah. Kisah tentang Abu Nawas yang diusir oleh Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad. Alasannya, Raja bermimpi buruk tentang Abu Nawas, sehingga harus diasingkan dari negaranya. Namun Abu Nawas diperbolehkan kembali pulang kampung, asalkan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Padahal, syarat itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun bukan Abu Nawas bila tidak bisa melawan kemustahilan itu. Suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami mimpi yang sangat buruk. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan tentang mimpi tersebut. Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih dan berkata bahwa negeri ini akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Kata Raja kepada Abu Nawas. Hal itulah yang menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya dan tak habis pikir. Dia harus meninggalkan negeri Baghdad hanya karena sebuah mimpi. Abu Nawas, kau boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya. Jelas sang raja. Akhirnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya sudah mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru, seperti dinginnya Zamharir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemui cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri sangat gembira. Kabar dan desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja.
Sobat Azul rahimakumullah. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja Harun al-Rashid duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik ngobrol, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Abu Nawas, andai saja kau mau jadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya, Abu Nawas secepat kilat menjawab, setiap malam saya bisa tidur nyenyak Paduka, karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin? Jawaban tersebut spontan membuat Baginda Raja terdiam, kemudian tertawa. Sekarang gantian saya yang bertanya kepada Paduka, apa sih enaknya jadi orang kaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja banyak Abu Nawas. Apapun yang diinginkan pasti bisa terbeli dan bisa menyuruh orang miskin melakukan apapun untuk dikerjakan. Jawab Baginda Raja. Lantas, kalau tidak enaknya jadi orang miskin, apa wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Sebetulnya banyak Paduka. Orang miskin seperti saya, seringkali keinginannya tidak kesampaian, dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak. Jawab Abu Nawas. Oh, begitu ya. Lalu menurutmu, apakah ada yang lebih buruk daripada hidup sebagai orang miskin? Tanya Baginda Raja lagi. Tentu saja ada Paduka, yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang ini benar-benar tidak punya perasaan Paduka, karena suka menyuruh seenaknya saja. Jawab Abu Nawas. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas itu ditunjukkan kepadanya, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Kurang ajar kamu Abu Nawas, seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas ditanya oleh seseorang, "Kapan kamu mati?" "Maaf, barangkali Tuan bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan Tuan tadi," pinta Abu Nawas, yang ternyata juga bisa menampilkan mimik serius. "Begini, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat mendiang ayah saya," sambung si pria. "Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan," jawab Abu Nawas. "Tapi maaf sekali, dengan sangat terpaksa, keinginan Tuan tidak bisa kupenuhi," jawab Abu Nawas lagi. "Kenapa?" tanya Tuan kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab aku tak tahu jalan ke neraka jahanam." Mendadak, wajah orang itu merah padam, dan sambil merunduk, ia pun segera pergi. Pertanyaan yang nyelekit dari Tuan kepada Abu Nawas dijawab lebih nyelekit oleh Abu Nawas. Itulah pintarnya Abu Nawas, dalam kondisi yang seperti itu, bisa membalasnya dengan cerdas dan penuh makna. Sobat Azul rahimakumullah. Tidak ada bosannya Raja Harun al-Rashid memberikan tantangan untuk Abu Nawas sang wali sufi satu ini. Bahkan, setiap tantangan yang diberikan Raja Harun bisa datangkan hadiah untuk Abu Nawas. Harun al-Rashid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, salah satu tokoh yang dikenal sang wali sufi. Kadang, tantangan yang diberikan sang raja ini karena senang dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas sang wali sufi selalu lolos dari setiap perangkap atau tantangan yang diberikan sang raja. Hadiah kepingan emas pun kerap dibawa pulang oleh Abu Nawas. Mungkin kalau beradu otak, pastilah Abu Nawas sang wali sufi pemenangnya bila dibandingkan kecerdasannya dengan sang raja.
kembali sang raja punya satu ide gila untuk kembali menguji kecerdasan dari Abu Nawas, yaitu dengan diajak mengadu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana oleh Raja Harun al-Rasyid. "Ada gerangan apa, Baginda, hamba dipanggil ke istana?" tanya Abu Nawas kepada sang raja. "Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu sedang ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut," ucap sang raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja ini," ujar Abu Nawas dalam hatinya. Saat Abu Nawas kebingungan, sang raja pun berkata, "Hai Abu Nawas, ada apa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu. Tapi syaratnya, kamu harus memanah 1 kali dan tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, hadiah besar kamu bisa bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," ucap sang raja. Ternyata dugaan saya benar. Raja mengundang saya ke istana hanya ingin mempermalukan saya, ucap Abu Nawas sang wali sufi di dalam hatinya. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa untuk ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas terus mendumel dalam hatinya. Ia pun berpikir keras agar bisa keluar dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan anak panah. Otaknya berputar, mencari cara agar dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah, dan sudah bisa ditebak, anak panah melesat jauh dari sasaran. Namun dengan kecerdikan Abu Nawas, ia berteriak, "Itu tadi gaya memanah Tuan Menteri." Ia memanah lagi, tapi panah masih melesat dari sasaran. Abu Nawas pun berteriak lagi. Demikian gaya wali kota memanah. Baginda Raja menjadi tidak sabar dan ia pun berteriak, "Hai Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" "Tenang Baginda, gaya memanah hamba tentu lebih baik," ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya, Abu Nawas mengambil panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi, dan melesat jauh lagi. Dan ia pun berteriak dengan keras lagi, "Ini gaya Tuan Lurah memanah," ucap Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," ujar sang raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. "Tenang Baginda, tenang," ucapnya seraya sambil membidik anak panah lagi. Ini adalah untuk keempat kalinya Abu Nawas mengambil anak panah. Beruntung baginya, kali ini anak panah melesat dengan tepat dan menyentuh sasaran. "Inilah gaya Abu Nawas memanah," ucap Abu Nawas. Untuk itu, kita tunggu hadiah dari Paduka Raja. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja tak henti-hentinya ketawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ucap sang raja sambil menyerahkan hadiahnya. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Kepiawaian Abu Nawas dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu mengocok perut dan syarat akan suri tauladan.
kisah seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalaman di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam saja. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan saudagar kaya. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan," ujar sang saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air?" sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberikan hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Esok harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Raja Harun al-Rasyid beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata kepada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, mengapa kau mengipas-ngipas api di bawah pohon?" tanya baginda raja. "Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Sultan Harun al-Rasyid bingung bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sambil memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Pun demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya, sang sultan memerintahkan saudagar kaya memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham.